Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Senin tanggal 12 Desember 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangan untuk market Euro USD, GBP, dan USD Jepang Yen untuk minggu ini? Dan khususnya di hari Senin ini langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di time frame weekly, dimana kalau kita perhatikan di time frame besar pergerakan daripada Euro USD adalah tren turun. Oke, tapi yang akan kita bahas adalah pergerakan untuk beberapa minggu ke belakang ya. Kalau kita perhatikan posisi dari penurunan terakhir ya, impulsif bearish ya gelombangnya Anda bisa lihat, dan saat ini bergerak naik. Ini sebenarnya pergerakan naik hanya untuk koreksi, artinya bullish untuk koreksi, karena kalau kita perhatikan merubah sebuah tren besar di pergerakan Euro USD saat ini masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi tentunya kalau kita bertransaksi ya sesuai dengan rules dan pergerakannya dari posisi pergerakan naik untuk koreksi ini ya, posisinya yang pastinya masih bergerak naik. Oke. Dan kalau kita lihat di posisi di beberapa minggu ke belakang dan khususnya di minggu kemarin, kalau kita lihat ada pembentukan long legs doji di sini. Ada long legs doji di minggu kemarin ya, di mana buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang. Kuncinya daripada long legs doji kalau kita perhatikan ya, untuk minggu ini ya, khususnya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, ini memberikan informasi bahwasanya pergerakan selama satu minggu ke depan ini bisa naik dan bisa turun. Pastinya seperti itu. Kenapa? Kita harus membutuhkan informasi atau konfirmasi candle sekali lagi. Kalau nantinya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ditutup di candle warna hijau, besar kemungkinan pasti akan terjadi kenaikan berlanjut, oke, dan menuju area 50%. Kalau kita lihat saat ini ya, pergerakan Euro USD masih bergerak di bawah 38,2%, yaitu di 1.05789. Dan tentunya kalau ditutup di candle warna merah untuk minggu depan ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di time frame weekly ditutup candle warna merah, besar kemungkinan akan terjadi perubahan ya, dari bullish untuk koreksi akan melanjutkan penurunan. Dan tentunya yang akan diuji sekali lagi adalah area support minggu ini di 1.04431. Ini menjadi support di weekly kemarin ya. Kalau kita perhatikan di 2 minggu yang lalu adalah candle bullish yang cukup kuat sekali, tapi respon daripada pergerakan di minggu kemarin tidak terlalu besar, hanya memberikan dorongan yang dimana membentuk high weekly terbaru di sini ya, yaitu resisten minggu kemarin di 1.05948 menjadi titik high weekly di minggu kemarin, dan kemudian low-nya pun masih di atas daripada low weekly sebelumnya. Jadi di sini saya akan ganti low weekly-nya ini menjadi wilayah support, dan support di minggu kemarin ya di weekly di sini saya akan ganti menjadi low weekly di minggu kemarin. Dan tentunya high weekly di 2 minggu yang lalu saya akan ganti menjadi resisten karena masih bergerak di bawah daripada area high di 2 minggu yang lalu. Dan kemudian tertingginya di minggu kemarin saya di sini saya tandain dengan high weekly. Oke, ini yang bisa kita dapatkan ya di time frame weekly untuk pergerakan Euro USD ya. Kalau kita lihat memang secara keseluruhan masih bergerak naik ya. Yang pastinya tadi sudah saya sampaikan bullish untuk koreksi. Oke. Dan sekarang kita akan berlanjut di time frame daily ya untuk melihat seperti apa pergerakan untuk Euro USD di time frame week di time frame daily ya. Setelah pasca ini kan terjadi kenaikan ya, perubahannya di mana membentuk sebuah higher low, higher high, higher low, dan kemudian breakout higher high, dan kemudian higher low, dan di breakout lagi menjadi support Monday tanggal 3 Oktober 2022 yaitu 1.00937 terjadi breakout. Oke, terjadi breakout menandakan pergerakan naik, dan ini setelah gelombang impulsif naik ya. Oke, gelombang impulsif naik dan saat ini membentuk gelombang korektif, artinya ada pergerakan
area compression terjadi ya dari pergerakan sebelumnya support 1.025 ini start awal ada perubahan pergerakan ya dari yang impulsif menjadi pergerakan compression atau koreksi, di mana pergerakan compression ini menunjukkan potensi kenaikan bertahap ya yang memiliki pergerakan di mana range daripada pergerakan ini itu bertahap gitu kalau kita perhatikan ya dari posisi ini. Dan tentunya dari pergerakan saat ini ya ada bullish engulfing yang terjadi di hari Rabu lalu ya, Rabu minggu lalu, membentuk sebuah low weekly terakhir 1.04431 dan kemudian di hari Seninnya ada pembentukan high weekly di 1.05948. Menurut saya ada batasan yang perlu kita lihat ya. Tentunya yang pertama adalah high weekly, artinya kalau memang pergerakan untuk hari Senin ini ya dia berhasil breakout di atas high weekly, maka saya pastikan akan terjadi dorongan buyer sekali lagi. Tapi kalau nantinya batasan penurunan lebih agresif ya, yaitu breakout di bawah low weekly ya, yaitu 1.04431, maka saya pastikan pergerakan akan berlanjut turun. Akan ada perubahan dari kenaikan ya yang membentuk area compression ini menjadi penurunan. Itu ya yang perlu kita waspadai. Yang perlu teman-teman pantau adalah area high weekly dan area low weekly yang terdekat daripada harga running saat ini. Oke, itu kita harus mantau ya selama 1 minggu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan sekarang kita coba lihat lagi ya di time frame 4 jam untuk pergerakan weekly, yang tentunya menurut saya yang perlu kita ketahui adalah perubahan pergerakan ya, yang darinya jangka panjangnya adalah turun, tapi pergerakan compression ini bergerak naik. Yang kalau teman-teman mau lihat ya lebih detail gambaran saya setelah dia membentuk high-nya di sini ya, ini kan high-nya, kemudian dia turun membentuk swing ya, di mana ada higher low dan kemudian ini di breakout ya. Nah, di breakout titik tertinggi terakhir adalah di sini. Oke. Kemudian dia koreksi ya di sini menyentuh MA50 juga dan membentuk low weekly terbaru, dan saat ini yang menjadi sebuah tantangan. Oke. Apakah kenaikan ini nanti membentuk sebuah 5 wave, karena setelah ini gelombang korektif, di sini gelombang ini gelombang korektif, ini gelombang impulsif. Gelombang impulsif itu terjadi biasanya adalah 5 wave. Itu wave 1, 2, 3, 4, 5 ya, baru dia akan korektif lagi. Itu maksudnya ya. Jadi saat ini masih kecenderungannya kita masih belum tahu ya arahnya, dalam arti nih kita harus menunggu potensi di mana pergerakan di time frame 4 jam harus bergerak naik dan break di atas high weekly. Itu dulu yang menjadi contoh pergerakan nantinya. Nah, ini seperti ini, saya ganti warna putih. Nah, ya posisinya seperti ini saat ini. Oke. Dan yang perlu kita lihat adalah ini nantinya ya. Karena minor trend membentuk sebuah pola higher low ya, Anda bisa lihat higher high, higher low, higher high, higher low. Dan di sini korektif ABC. Nah, besar kemungkinan menurut saya, gambaran saya, untuk pergerakan minor trend ini kecenderungannya adalah naik kalau membentuk pola ini 1, 2 wave ya, 3 wave keempat ya. Entah ini nanti turun lagi, nanti kita cek ya di time frame lebih kecil. Oke, 4 baru ke 5. 5 itu harus dia break di atas daripada high weekly-nya. Seperti ini, baru ini satu komponen 5 wave ya, ini ketika pergerakannya adalah naik, dan ini akan membentuk sebuah pola membentuk high tertingginya. Nah, seperti ini gambaran pertama ya. Tapi kalau nantinya ada perubahan ternyata dari 1, 2, 3, 4 titik yang menjadi mendekati ini ya, low-nya ini terjadi breakout ya, 1, 2, 3 breakout ke bawah, ada momentum akan ada perubahan dari naik menjadi turun di minor trend. Oke, minor trend atau tren kecil ya. Nanti kita lihat. Tapi saat ini kecenderungannya menurut saya di time frame 4 jam ya, setelah pasca penurunan terakhir di sesi penutupan ya,
di sesi Amerika, sesi penutupan untuk Euro USD sendiri, kecenderungannya setelah dia naik kencang terus turun ini, besar kemungkinan menurut saya, gambaran saya adalah akan terjadi kenaikan berlanjut. Oke, sekarang kita hapus dulu ini jalur-jalurnya ya, dan kemudian saya akan turunkan di time frame 1 jam untuk memberikan sebuah informasi yang lebih detail lagi ya dari posisi pergerakan Euro USD. Nah, yang perlu kita bahas adalah area ini. Tadi yang sudah kita bahas adalah time frame besarnya ya. Ini membentuk pola ABC korektif dan ini impulsif yang saya katakan tadi adalah 1 2 3 4, oke. Impulsif ke wave keempat dan ini akan melanjutkan wave ke-5, akan lebih tinggi lagi dan memberikan tantangan adalah high daripada hari Jumat dan high weekly di hari Senin. Oke. Itu yang kita tandain dulu yang pertama ya, kita akan tandain dulu. Ini areanya, ini akan menjadi sebuah informasi apakah mampu breakout area resisten di hari Jumat kemarin. Oke, saya akan blok pantau wilayah ini. Jika mana area ini terjadi breakout impulsif bullish tentunya, maka akan kecenderungannya bergerak melanjutkan kenaikannya. Oke, tapi kalau kita transaksi dengan metode transaksi jangka pendek ya, atau memanfaatkan pergerakan minor ini ya, hal yang perlu kita perhatikan adalah dua informasi ya. Sebentar saya akan turunkan lebih detail untuk melihat posisi ini ya. Pastinya di sini adalah impulsif, di sini korektif, dan ini yang akan saya coba mencari informasi. Saya turunkan dulu time frame 30 menit. Dan di 30 menit saya mendapatkan area pergerakan 1 2 3 4 ya. Ini adalah wave 1 2 3 4 5. Nah, ini wave kelima besar kemungkinan akan menguji sekali lagi area terdekatnya, yaitu di kisaran di sini sampai dengan area ini, untuk memastikan akan terjadi breakout dan mendekati wilayah ini untuk terjadi kenaikan berlanjut. Oke, saya akan batasin dulu. Yang perlu teman-teman pantau untuk melihat posisinya adalah pertama ini menjadi level psikologi terdekat daripada harga running. Oke, di sini yang pertama, dan yang kedua adalah areanya ini ya. Ini yang menjadi pemantauan teman-teman ya. Ada dua informasi terdekat daripada harga running. Saya tandain dulu. Bentar, saya tandain dulu. Ini ya, di sini ini yang pertama menjadi pemantauan teman-teman. Kalau ini di breakout maka konfirmasi naik lebih jelas. Nah, pastinya dengan breakout impulsif bullish. Oke, kemudian yang di bawah di sini ya, di area level psikologinya di 1.05190 ya, di area sini. Ini wajib teman-teman pantau juga. Kalau ini terjadi maka dia konfirmasi akan terjadi lanjutan penurunan ya, atau menyelesaikan wave kelima. Intinya itu, setelah wave kelima maka akan bergerak, menurut saya akan bergerak naik. Oke, di sini ya. Dan tentunya karena saya melihatnya posisi pergerakan di sini, ini Anda bisa lihat ya. Ini adalah satu pergerakan impuls ya, ini pergerakan impuls ya, satu pergerakan impuls, dan harusnya kalau dia bergeraknya koreksinya lebih dalam ketika breakout level psikologi, yang menjadi titik uji terdekatnya adalah high monthly sebelumnya. Wilayah ini nih ya, ini juga terjadi banyak rejection. Jadi ada dua pemantauan teman-teman yang harus wajib teman-teman lihat adalah ini berikutnya ya, area ini ya. Hati-hati ya, hati-hati area ini. Oke, ini menjadi wilayah pantau ya, di area berkisaran ini. Dan tentunya kalau Anda semua trader agresif ya, nih sebentar saya tandain dulu. Dan kalau teman-teman termasuk salah satu trader agresif, bisa juga swing terakhir itu bisa dijadikan acuan, bisa dijadikan acuan untuk target entry. Contoh kalau kita tarik garis seperti ini, Fibonacci retracement ya. Sebenarnya ada dua informasinya. Oke, yang di sini yang pertama kalau kita tarik garis seperti ini, bentar ya, ini seperti ini dari titik tertingginya. Oke, dan saya cari tahu dulu. Oke, nah saya menemukan sebenarnya ketika dia breakout daripada level psikologi terdekat, area ini loh yang bagus untuk dijadikan target buy, yaitu di 78,6% di 1.05107 ya, area 78,6% sampai area 88,3%. Area ini yang kalau dijadikan target entry buy ini bagus di area sini ya.
nih berpotensi terjadi penolakan di wilayah ini, maksud saya gitu ya, area ini. Dan tentunya untuk pemasangan stop lossnya ya tinggal perhatikan aja, bisa dipakai atau digunakan di bawah area swing terakhirnya di sini. Dan tentunya meskipun nanti ketika ini gagal area buy ini, kita masih punya kesempatan terakhir untuk buy berikutnya adalah di wilayah ini. Itu maksudnya. Tapi ini memang buy untuk bagi para trader yang agresif ya. Target buy-nya di wilayah situ dulu saya tandain. Lebih agresif itu dulu yang pertama ya. Yang kedua yang ini yang lebih konservatif ya. Artinya ada informasi yang perlu teman-teman lihat di posisi pergerakan buy berikutnya. Kalau sampai ini terjadi breakout di bawah wilayah support, maka kecenderungannya akan ke area sini. Ini yang perlu teman-teman perhatikan ya wilayahnya. Dan tentunya titik entry-nya juga hal yang sama ya. Dan kalau menurut saya dengan adanya pergerakan minor membentuk pola wave 1 2 3 4 5, menurut saya pergerakannya adalah seperti ini. Ya, dari posisi ini ya. Nantinya dia akan bergerak turun ya. Tapi syaratnya harus break di bawah ini ya. Di sini menyentuh area sini ya, baru akan menjadi pergerakan naik. Nah, intinya di situ. Dan tantangan aja ada break di area high weekly ya. Jadi teman-teman wajib lihat ya analisa saya dari awal sampai dengan akhir supaya bisa mengikuti apa yang saya maksud. Ini yang pertama. Dan yang kedua ya, kalau nanti sampai terjadi breakout, karena saya melihat ini satu impuls ya, ini karena ini karena saya melihat tertingginya kan di sini nih high weekly ya, dan di sini minornya masih bergerak, ini satu impuls. Tapi ini menjadi titik higher low di sebelumnya ada higher high, ini higher low, dan ini mencari titik higher high berikutnya. Maka saya katakan kalau di area minor trend posisinya ternyata di sini di breakout, maka kecenderungannya akan bergerak menuju minimal area 78,6 sampai 88,3 area sini, yaitu di 1.04743 sampai dengan 1.04601. Maka menurut saya kecenderungannya akan terjadi kenaikan. Nah, seperti ini gambarannya. Ya, ada dua opsi yang perlu diperhatikan. Dan terakhir, kalau tidak terjadi koreksi sampai sini, ya artinya pergerakannya pasti akan naik dan menguji wilayah high weekly. Apakah boleh buy di atas level psikologi di sini? Sebenarnya boleh-boleh aja, cuman kalau saya tradingnya ngikutin tren ya. Jadi ketika tren naik, saya akan mencari titik posisi buy ketika sudah break area high weekly. Oke. Ketika koreksi, itulah titik untuk saya ambil posisi buy. Ya, contohnya seperti ini. Dua informasi ini yang saya sampaikan. Oke. Sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah GBP USD, dan kita lihat pergerakan dulu di time frame weekly ya untuk GBP USD ya. Kalau saya lihat GBP USD posisinya juga masih dalam pergerakan bullish untuk koreksi ya, bullish untuk koreksi, tapi tentunya hal yang sama terjadi. Pergerakan saat ini tuh berada di area 50% untuk GBP USD, yaitu 61,8% sampai dengan 50%. Ini area golden level, yaitu di 1.20527 sampai dengan 1.24529. Artinya di sini juga ada long legs doji, membutuhkan satu konfirmasi candle lagi, baik itu candle naik ataupun candle turun, selama pergerakan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan tentunya kalau kita lihat ya titik high dan low di minggu sebelumnya ya, daripada minggu yang kemarin, ini membentuk low weekly di sini ya, tidak mampu di breakout, tapi pergerakan di minggu kemarin membentuk sebuah low di atas daripada low weekly. Ya, maka di sini saya tandain dulu, saya ganti ini menjadi support, dan di minggu kemarin ini menjadi titik low weekly. Oke, ini menjadi titik support, dan di sini menjadi titik low weekly. Dan tentunya high-nya pun sudah ada perubahan ya, menandakan informasi masih ada pergerakan naik, di mana high weekly ini saya jadikan area resisten ya di minggu sebelumnya, dan di minggu kemarin menjadi high weekly terbaru, yaitu di bawah low weekly ada 1.21062 sampai dengan high weekly-nya adalah 1.23442. Oke. Intinya di weekly saya masih membutuhkan satu kali candle konfirmasi ya dari pergerakan hari Senin sampai dengan hari Jumat. Apakah ditutup di candle warna hijau atau ditutup di candle warna merah. Artinya kalau tutup candle warna hijau masih memiliki potensi kenaikan, dengan target kita adalah di weekly di sini nih. Ya, targetnya. Tapi kalau ada potensi
ditutup candle warna merah, maka saya pastikan pergerakan akan berlanjut turun. Oke. Sekarang kita akan turunkan dulu di time frame daily untuk melihat secara detail daripada pergerakan GBP USD, dan tentunya ini juga sudah saya sampaikan di setiap analisa weekly ya. Penarikan daripada area trendline bawah dan trendline atas membentuk sebuah area bergerakan ya di dalam channel ini, dan posisinya di atas 50% ini sangat bertahan ya. Anda bisa lihat swingnya. Setelah dia breakout di sini, dia naik, dia turun, dia naik turun ya. Dan posisi terakhir juga ada bullish engulfing yang menunjukkan potensi kenaikan dan menguji sekali lagi, karena pergerakan di minggu terakhir kemarin setelah hari Rabu di sini ya, ini ada hari Rabu kemarin membentuk bullish engulfing, dan ini membentuk pergerakan minor trend yang pergerakannya adalah sangat terbatas ya. Anda bisa lihat terbatas tapi memang naik gitu loh. Dan yang menjadi tantangan untuk hari Senin ini sampai dengan hari Selasa Rebuh kemungkinan besar ya, apakah mampu break di atas daripada high weekly. Catat ya, apakah mampu breakout di atas high weekly. Jika mana ini tidak mampu breakout di atas high weekly ya, hati-hati ketika dia bergerak turun, dia harus melihat posisi titik terendah low weekly-nya. Ini jika mana di breakout, maka saya pastikan ada memiliki potensi minor trend terjadi penurunan. Oke, tapi kalau dia sudah breakout di atas weekly, maka akan kecenderungannya masih melanjutkan kenaikannya sampai di area target yang sudah kita gambarkan, yaitu ada 61,8% di 1.24529. Oke, ini yang bisa kita dapatkan di time frame daily ya. Dan sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam. Ini yang saya maksud ya, pergerakan di minor trend membentuk sebuah area compression setelah pasca breakout ya di area Falling wedge ya. Anda bisa lihat penurunannya di sini, ini semakin turun dan ini sudah terjadi breakout impulsif ya. Ini adalah pergerakan minor ya. Minornya yang pertama adalah koreksinya ini ya, Anda bisa lihat, dan jangan lihat di candle ininya ya. Ini sudah di breakout sebenarnya ya, sudah di breakout. Maka ini berpotensi kalau di pergerakan minor memang membentuk pergerakan seperti ini nih, 1 2 3 4 5 ya. Dan ini yang keenam ini tinggal tunggu apakah akan berhasil hari Senin ini break di atas resisten ini atau tidaknya. Ya, ini nanti yang akan kita lihat ya, posisinya ada area yang harus diuji, baik atas ataupun bawah. Dan kita turunkan dulu di time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam saya menemukan ini ya pergerakannya. Ada perubahan dari koreksi ini, dari titik terakhir ini yang terjadi breakout ya. Maka saya katakan untuk pergerakan minor sendiri ya, minor trend atau swing terakhirnya di sini ya. Nih 1, ini 2, dan ini sudah di breakout. Saya katakan ini satu gelombang impulsif yang menguji area resisten dan tidak mampu ada pergerakan bearish engulfing di akhir sesi penutupan yang menunjukkan potensi penurunan. Dan yang perlu kita perhatikan adalah ini, penurunan ini ya sampai area ini, yang perlu kita pantau adalah titik terdekatnya dari titik titik ini yang terdekat ya sampai dengan titik tertingginya. Maksudnya kenapa? Kalau posisi daripada swing terakhir ya, menurut saya, sebentar saya tandain dulu. Oke, kurang lebihnya di sini ini menjadi titik support terdekat daripada harga running. Ini juga akan menentukan untuk pergerakan kecil ya, pergerakan minornya, yang menjadi titik uji yang teratas adalah ini. Oke, ini menjadi titik uji teratas adalah area resisten terdekat. Ini menjadi titik pantau. Kalau area ini di breakout oleh candle impulsif bullish, maka saya pastikan akan bergerak naik. Oke, karena saya menemukan higher high sebelumnya adalah ini ya, dan saya menemukan higher low ya adalah ini, dan ini mencari titik apakah membentuk higher high baru atau membentuk sebuah lower low baru. Dan area ini yang menjadikan potensi minor saya katakan dia naik adalah ini ya. Jadi ini pergerakan minornya adalah naik di sini. Maka yang menjadi titik uji yang pertama adalah area resisten ya di 1.23110, dan area support terdekat di sini ya yang wajib nanti kita pantau adalah 1.22328. Oke.
seperti ini. Jadi selama pergerakan itu membentuk area sideways atau tidak memberikan informasi yang cukup kuat untuk breakout dari dua-duanya, lebih baik kita pantau. Itu maksudnya ya. Karena ada potensi pergerakan seperti ini. Nah, nanti kita tinggal tunggu aja mana dulu yang akan di breakout. Oke. Kalau nanti memang breakoutnya adalah area resisten, maka saya pastikan kecenderungannya akan bergerak naik. Oke, contohnya seperti ini ya. Harga break ya, ini di atas daripada area resisten di 1.23110, breakout impulsif bullish dan menguji high weekly yang menjadi titik higher high di sini. Besar kemungkinan akan berlanjut naik sampai dengan area 61,8%. Nah, ini pergerakannya seperti ini ya. Ini saya ganti warna kuning. Oke, yang kedua yang perlu diperhatikan adalah titik area support juga di 1.22328. Jadi kalau area tersebut membreakout area ini, ya terbreakout nih, contohnya akan bergerak turun ya, seperti ini, breakout impulsif bearish. Yang menjadi tantangan terdekat adalah swingnya ini, menjadi titik higher low di higher high ya. Ini perhatikan. Dan ini mencari titik berikutnya. Kalau sampai ini di breakout, maka akan mengejar wilayah ini nih. Apakah mampu dia breakout di bawah ini atau tidaknya? Minimal kalau dia masih bergerak di bawah seperti ini, sebenarnya area ini menjadi tantangan kita untuk kita bisa buy ya, dengan batasan stop loss di bawah area high weekly. Itu sih, karena menurut saya kalau ini gagal di breakout, maka pergerakannya akan bergerak naik lagi. Ya, singkat ceritanya seperti ini ya. Jadi ini menjadi titik pantau, dan saya melihat area ini ada area order block yang terbentuk ya, ada candle warna merah terakhir di beberapa pergerakan di hari Kamis sebelumnya. Maka ini berpotensi menurut saya area ideal untuk kita bisa buy adalah area ini. Oke, ini areanya saya tandain ya, ini bisa dijadikan target buy untuk GBP USD. Oke, area situ ya, berkisaran, sebentar saya tandain dulu. Oke, area ini yaitu di 1.21755 sampai dengan 1.21534. Oke, area order block di sini di time frame 1 jam. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk pergerakan GBP USD kecenderungannya ya. Karena kenapa di sini area buy? Karena ini adalah swing terakhir ya. Kalau ini nanti sampai di breakout, maka di pergerakan minor trend akan melanjutkan penurunannya. Intinya itu, tinggal kita bisa cari area sell nextnya seperti itu ya, kalau area target buy ini gagal. Oke, sekarang kita akan melanjutkan di market USD Jepang Yen, dan tentunya kita mulai juga di time frame weekly. Untuk USD Jepang Yen, karena pergerakan di beberapa minggu ke belakang di sini pergerakannya adalah bullish, maka saya katakan pergerakan saat ini terjadi penurunan ini adalah pergerakan korektif. Artinya pergerakannya sementara adalah bearish ya, ini koreksi, bearish untuk koreksi ya, karena pasti nanti akan kita bisa mencari titik berikutnya yang menunjukkan betul-betul ada perubahan tren ya. Itu dulu yang perlu kita lihat ya dari pergerakan USD Jepang Yen. Dan kalau kita mencari informasi lebih detail dari minggu kemarin, di sini candlenya sudah naik ya. Ada tantangan bullish, sebelumnya adalah impulsif bearish candlenya, di mana low weekly 133.619 ini gagal nih di breakout. Oke, gagal ini breakout. Kenapa? Karena hanya menunjukkan potensi penurunan sebatas area 134.128 yang menjadi titik low weekly minggu kemarin. Dan area support di minggu sebelumnya, ini saya ganti sekalian ya, adalah 133.619, tidak mampu di breakout ya. Nah ini, dan di atas pun juga hal yang sama, yang menjadikan titik high weekly ini tidak mampu di breakout nih, yang garis atas biru ini tidak mampu di breakout ya. Area ini menjadi area resisten, yaitu di 139.894, tapi membentuk high weekly di minggu kemarin di sini, membentuk potensi tertinggi ya di minggu kemarin, yaitu di 137.855. Itu pun tidak mampu bergerak close di atas daripada resisten di minggu sebelumnya. Dan di sini terlihat berarti posisinya buyer memberikan dorongan yang cukup sangat kuat ya, tapi dalam tekanan seller yang cukup besar juga di minggu sebelumnya.
Dan tentunya kita masih mencari informasi yang lebih lanjut, apakah minggu ini berhasil break di atas high weekly atau melanjutkan penurunannya, ya, yaitu di area low weekly. Tentunya kita membutuhkan time frame kecil untuk mengetahui pergerakan secara detail dan bertahap. Oke, sekarang kita turunkan di time frame daily. Di time frame daily posisinya, ya, ini dari swing terakhir, ya, dari koreksinya Anda bisa lihat terjadi penurunan dari gelombang 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada penurunan di wave kelima dari pergerakan ini, ya, membentuk lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Dan tentunya ini menjadikan tantangan baru akan terjadi koreksi, ya, baik itu 1, 2, 3 atau ABC. Ini kan gelombang impulsif, ini juga bisa menjadikan gelombang korektif, baru dia akan turun lagi. Oke, itu gambarannya di time frame daily. Dan tentunya ada candle terbentuk bullish engulfing yang cukup kuat, ya, dari beberapa hari ke belakang, yaitu start dari hari Senin memakan daripada candle warna merah ini memberikan dukungan buyer yang sangat kuat sekali di USD Jepang Yen. Dan posisi candle-candle berikutnya hanya sebatas koreksi, ya, atau membentuk sebuah area konsolidasi, ya, ataupun area compression yang memang kecenderungannya masih terbatas, ya, dari pergerakannya. Dan saya menempatkan informasi terdekat daripada pergerakan ini adalah low terakhir di sini nih. Ini saya akan tandain, ya, tentunya menjadikan titik support terdekat di sini daripada harga running, karena ada candle kecil warna merah, ya, membentuk bullish spin bar. Ini saya akan tandain wilayah support yang terdekat daripada harga running adalah area ini. Oke, sekarang kita coba mencari tahu informasi dari pergerakan minor di sini, ya. Ini pergerakan minor kecil, area compression seperti apa. Coba kita turunkan bertahap lagi di time frame 4 jam. Dan saya melihat sempat terjadi ada ini, ya, pergerakan symmetrical triangle setelah terjadi breakout impulsif, dan sempat memang sudah sentuh area support atau mendekati area 61,8%, ya, menjadi titik support yang saya tandain barusan, yaitu 135.549. Oke, sebentar saya akan ini dulu hapus dulu, ya, posisinya. Sebentar, ini saya akan hapus dulu. Ini juga hal yang sama supaya saya mau melihat lebih detail daripada pergerakan ini. Dan saya melihatnya pergerakan minor ini koreksi, ya, korektif, ya, karena saya melihatnya dari dorongan impuls kenaikan ini, ya, bullish engulfing. Apakah ini menjadi titik higher high di minor trend, ya, ini higher high dan ini higher low. Ya, ini higher high, apakah ini higher low? Tentunya kita harus melihat posisi dari pergerakan ini harus mampu break di swing terakhir daripada ini. Ya, ini swing terakhirnya yang mana? Menurut saya ini nih, ya, menjadi candle terakhir swingnya di sini yang menjadikan titik apakah berhasil di breakout untuk bergerak naik lebih tinggi. Karena kalau area ini di breakout, kuncinya saya pastikan low monthly sampai high weekly-nya ini bisa terjadi breakout juga, gitu maksudnya. Coba kita lihat menggunakan line, ya. Nah, ini saya melihatnya, ini posisinya, sebentar saya tandain dulu. Saya menemukan titik terdekatnya adalah ini. Ini menjadikan titik ujinya, ya kan. Nah, Anda bisa lihat, ya, ada pembentukan head and shoulder, ya. Ini perhatikan di time frame minor, ya. Kalau kita perbesar, sebentar. Nah, ini kan head and shoulder, jelas, ya, head, ini shouldernya, ini neckline di breakout, dan ini retest. Tapi retest ini memiliki tantangan memang, apakah mampu dia breakout di atas daripada resisten ini atau dia akan mampu bergerak di bawah area support, ya. Intinya di situ untuk pergerakan di time frame 4 jam. Tapi di sini tuh ada impulsif yang sangat kuat, ya, nih, ya, terbreakout area ini membentuk higher high baru, dan ini mencari titik higher low. Apakah higher low-nya ada di sini dan dia akan bergerak naik? Tantangan terdekatnya adalah resisten. Itu maksudnya, ya. Jadi ini yang bisa kita lihat di time frame 4 jam. Sekarang coba kita lihat di time frame 1 jam untuk melihat seperti apa detailnya. Nah, ini membentuk sebuah area penurunan, ya. Maksudnya ada chart pattern turun setelah pembentukan head and shoulder, ya. Coba kita balikan lagi di candlestick, ya. Nah, ini posisinya Anda bisa lihat, ya. Maka menjadikan titik terdekatnya adalah ini menurut saya, ya, di area resisten 137.118. Itu menjadikan titik pantau dulu. Ya,
ini menjadikan titik pantau karena kalau minor trend untuk pergerakan sampai dengan saat ini, ya ini pergerakannya turun gitu. Kalau minor trend yang lebih kecil lagi ya, dibandingkan daripada pergerakan swingnya ini, sebentar ini menjadikan titik pantau. Kenapa? Ini pergerakan yang ini saya maksud. Nah, minor trendnya ini turun ya, 1, 2, 3 terbreakout menjadi lower low, lower high, lower low. Ya ini lower low, oke. 1, 2, 3, 4, 5 lower low, dan ini menjadikan tantangannya. Makanya area pantau ini sampai dengan area ini. Sebentar, nanti saya akan jelaskan. Dan artinya kalau nantinya seperti ini, kalau di time frame besarnya ini naik ya, di atas daripada pergerakan minornya ini ya, maksud saya gitu ya. Jadi jangan bingung untuk saya katakan time frame besar atau time frame kecil, karena pergerakan saat ini yang saya akan bahas adalah ini, swing terakhir ini ya. Dari ini dia kan naik nih, ini gelombangnya naik, ada perubahan dari naik ini menjadi turun. Kali ini kan ada bullish engulfing tadi, ini kan naik swingnya, oke. Dan ini sudah terbreakout ya posisinya 1, 2, 3 nih breakout di sini, maka ini juga ada kecenderungan akan melanjutkan penurunan. Tapi yang menjadi tantangannya adalah dua informasi nih, resisten dan support. Kalau dia breakout di atas resisten 137.119, maka saya katakan pergerakannya akan berlanjut naik, oke. Sebentar, saya pasin dulu seperti ini ya skenarionya dari posisi ini ya. Kalau ini terbreakout impulsif bullish, perhatikan ya, dan close di atas daripada area resisten 137.119, saya pastikan dia akan bergerak naik. Ya, seperti ini menguji daripada high weekly sampai dengan area order block di time frame sini. Ya, yaitu di 138.915 mendapatkan informasi high yang baru. Dan tentunya kalau pergerakan ini ternyata mendekati wilayah support atau menguji wilayah support, maka saya pastikan di minor trend ini masih kecenderungannya adalah bergerak koreksi lagi daripada penurunan ini. 1, 2, 3, 4, 5 ini akan terjadi penurunan. Kalau break di bawah area support seperti ini ya, oke, kecenderungannya, maka hal yang perlu kita perhatikan akan menguji wilayah low weekly. Nah ini sebenarnya area low weekly ini patut diperhitungkan nantinya ya, kalau kita lihat apakah bisa dijadikan titik entry buy ya. Area situ besar juga kemungkinan bisa, karena posisi terakhir swingnya menjadi titik lower low adalah ini ya, lower low ini lower high ya. Anda bisa lihat. Nah ini pergerakan kalau minornya kan di sini nih, lower low, lower high, lower low, lower high. Dan ini kita membutuhkan satu informasi lagi, apakah dia breakout di atas atau hanya tertahan di bawah ini. Ya, kalau Anda trading agresif, sebenarnya kalau nanti mendekati wilayah support di sini ya, ada pattern terbentuk bullish engulfing, bullish pin bar, mengkonfirmasi bahwasanya akan terjadi kenaikan, maka hanya sebatas ini dia akan naik. Itu untuk trader agresif ya. Ini ada potensi juga karena kan ini turun nih. Ini koreksi sifatnya kalau mendekati wilayah ini. Ya, ada pattern terbentuk di kisaran ini, baik bullish engulfing, bullish pin bar, maka bisa juga buy di sini, stop lossnya di bawah ini nih. Nah, dengan target seperti ini akan bergerak naik. Oke. Ini ya kondisinya, pergerakannya yang pastinya seperti ini yang perlu teman-teman perhatikan. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk weekly analisa di pair USD ya, Euro USD, GBP dan USD Jepang Yen. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.